Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat Nur Cahyanto Utomo, peserta PPG dalam jabatan Batch 1 mata pelajaran SKI pada LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan PPL hari kedua tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah pada kelas 8I. Mari kita ikuti apa kegiatan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian sekarang? Alhamdulillah sehat ge. Semua teman semua siswa 8I masuk? Ada yang tidak masuk? Ya. Ada. Berapa? 1. Kenapa nggak masuk? Alfa, nggak ada keterangan. Mari kita doakan temannya yang tidak masuk itu tadi agar tidak terjadi apa-apa pada dia, agar dia sehat-sehat saja dan segala yang dia lakukan baik-baik saja gitu ya. Terus tadi ada satu anak juga yang izin karena saya harus mengikuti paskibra. Kita doakan semoga lancar, nggak ada masalah apapun di sana. Gitu ya. Sudah siap belajar SKI ya hari ini ya? Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Yuk Mbak, dipimpin, berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak, setelah kalian libur cukup lama, libur berapa pekan kemarin? 2 pekan. Alhamdulillah kita sudah masuk lagi, kita sudah mulai belajar lagi, dan kita akan mulai melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di kelas 7 kemarin tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai, Pak Dayat ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan tentang apa? Pertanyaan tentang apa yang sudah kalian pelajari kemarin di kelas 7. Ada beberapa pertanyaan di sini. 1. Siapakah nama ayah Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Atau dijawab bersama-sama. Ayah Rasulullah namanya siapa kemarin? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Masih ingat? Alhamdulillah. Kedua, siapa nama ibu Rasulullah? Siti Aminah. Tepatnya, pasnya adalah Siti Aminah binti siapa? Binti Wahab. Gitu ya, kelingan ya. Sing iki, ada yang ingat kemarin di kelas 7 kalian belajar tentang Daulah Umayyah. Betul tak? Daulah Umayyah. Daulah Umayyah. Ada yang ingat? Yang mendirikan Daulah Umayyah ini siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, ingat semua berarti sekarang. Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke. Ingat ya berarti ya? Kurang lebihnya ingat. Lah, sekarang ada satu pertanyaan menarik untuk kalian. Setelah Daulah Umayyah runtuh, khalifah terakhir Daulah Umayyah siapa kemarin? Marwan bin Muhammad wafat. Kemudian berdiri satu daulah besar berikutnya dalam Islam itu. Ingat gak? Marwan bin Muhammad kemarin wafat ketika dia dieksekusi atau dibunuh oleh siapa? Abu Abbas. Marwan bin Muhammad wafat ketika beliau
dibunuh oleh Abu Abbas. Maka kemudian itu menandai berdirinya sebuah daulah baru, menandai sebuah periode baru dalam pemerintahan Islam, dalam kekuasaan Islam, dan kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru bernama apa? Daulah Abbasiyah. Lah, anak-anak, tujuan utama kita belajar tentang Daulah Abbasiyah ini adalah capaian pembelajaran yang ingin kita capai adalah menganalisis sejarah berdiri dan berkembangnya peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, meneladani peran ilmuwan serta ulama serta inspirasi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama demi kemajuan peradaban bangsa. Dan tujuan pembelajarannya hari ini adalah menganalisis sejarah peradaban Islam pada Daulah Abbasiyah untuk menumbuhkan jiwa optimis, kritis dan berprestasi. Lah, pembelajaran kita hari ini, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita fokus pada dua hal. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Jadi kemudian kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor yang mendukung, faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hari ini kita akan berfokus pada dua hal itu. Gitu ya? Oke, sekarang silahkan buka buku pendamping kalian beserta dengan buku tulis kalian. Kita akan mulai belajar tentang dua hal ini. Gitu ya? Buka buku pendamping kalian halaman 1 dan 2. Sebelum kita bahas ini, ada baiknya kita mempelajari. Kita harus mengetahui juga Daulah Abbasiyah itu apa toh Daulah Abbasiyah itu gitu. Kenapa toh kok namanya Abbasiyah? Gitu ya. Gini. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dinasti Umayyah yang digulingkan. Sekali lagi, tadi di awal Pak Dayat sudah bilang bahwa dinasti Abbasiyah itu melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh dinasti Umayyah, Daulah Umayyah. Daulah Umayyah dengan khalifah terakhirnya Marwan bin Muhammad tadi berhasil digulingkan oleh Abu Abbas. Kemudian oleh Abu Abbas ini kemudian mendirikan sebuah dinasti baru namanya dinasti atau Daulah Abbasiyah. Selanjutnya kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Geser. Kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena pendiri dan penguasa Daulah Abbasiyah itu mereka adalah orang-orang dari keturunan Abbas. Abbas ki sapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Tadi Pak Dayat di awal tanya, ayah Rasulullah tadi siapa namanya? Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Artinya Abbas ini siapanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah. Jadi Mas, Mbak, ketika dulu ketika Ali bin Abi Thalib wafat itu, keturunan Abbas ini mereka sudah menganggap diri mereka pantas untuk menjadi pengganti Ali bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin. Ngopo? Karena mereka punya sebuah ego itu. Mereka punya ego bahwa Muhammad itu adalah keponakan kami. Muhammad itu adalah keluarga kami. Maka harusnya yang menjadi pemimpin muslim hari ini adalah kami. Tapi pada prosesnya keluarga Abbas ini tidak mampu bersaing dengan siapa? Daulah Umayyah bersama Muawiyah bin Abu Sufyan tadi. Jadi mereka menunggu selama beberapa waktu sampai akhirnya berdirilah Daulah Abbasiyah ini tadi. Kenapa namanya Abbasiyah? Karena sekali lagi pendirinya itu adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib.
Kemudian pemimpin-pemimpin selanjutnya di bawahnya adalah juga anak cucu, bahkan mungkin cicit dari Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, Abbas yang adalah keturunan Bani Hashim. Bani Hashim sebagaimana Rasulullah juga adalah keturunan Bani Hashim. Berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara di dinasti Umayyah. Kekacauan politik dalam arti. Kenapa? Gitu ya. Lah, itu sedikit pembukaan tentang latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Sekarang, hari ini kita akan berdiskusi tentang dua hal yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dua hal tadi apa? Tentang dua hal ini. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah dan faktor keruntuhan dinasti Abbasiyah. Oh, Pak, iki rek beda ya, Pak. Daulah karo dinasti. Mas, Mbak, perlu kalian ingat-ingat pemahaman ini adalah bahwa daulah dinasti itu mempunyai satu makna yang sama. Punya satu makna yang sama. Jadi, kalau saya nyebut dinasti, maka itu otomatis daulah. Kalau saya menyebut daulah, maka itu otomatis dinasti. Itu ya. Hari ini kita akan fokus belajar kepada itu. Belajar pada dua hal itu, dan kalian akan kita bagi ke dalam 6 kelompok. 6 kelompok, masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan materi yang sama. Satu kelompok mendiskusikan materi yang sama untuk nanti kemudian di akhir diskusi nanti kalian akan akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Lah, sekarang agar lebih cepat dalam pembagian kelompoknya, kita akan bagi kelompok kita menjadi 6 berdasarkan pada regu piket yang ada pada kelas ini. Semua dapat piket toh? Semua dapat piket, maka hari ini kalian akan berkelompok berdasarkan regu piket kalian masing-masing, terus kemudian nanti kalian akan berdiskusi di sana. Oke, silahkan mulai berkelompok sesuai dengan regu piket yang sudah dibagi oleh wali kelas kalian. Silahkan mulai berkelompok. Yuk. Berkelompok berdasarkan jadwal regu piket kalian. Oke, sekarang tugas kalian adalah kelompok Senin, Rabu, dan Kamis. Senin, Rabu, dan Kamis kalian mendiskusikan tentang latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Silakan kalian telaah yang ada di kemudian kelompok hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu kalian silakan berdiskusi tentang faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Silakan didiskusikan. Oke, baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Kita mulai dari grup Senin, grup hari Senin yang akan menyampaikan tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Hari Senin, siapa yang mau presentasi? Oke, ini Pak, karo dibaca sambil dipegang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah yang pertama karena perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan daulah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syabani, dan kelompok Syiah yang menilai tumpuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib yang ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap kewarganegaraan yang baik. Sekian diskusi dari kelompok saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok Kamis, siapa yang mau presentasi? Oke, silakan. Berdiri, ada di sini aja. Iya sama ya Kak Oyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor eksternal dan internal keruntuhan Daulah Abbasiyah ada dua faktor, yaitu faktor eksternal yaitu satu, dominan bangsa Turki dan bangsa Persia, dan faktor internal satu, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Itulah kerja kelompok dari kelompok kami. Luar biasa untuk kalian. Mari kita tepuk tangan untuk kalian semua di sini. Yo, yang keras. Oke, anak-anak. Sekarang mari kita simpulkan. Apa yang menjadi pembelajaran, apa yang menjadi fokus pembelajaran kita pada hari ini. Satu, faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah itu tadi berarti ada berapa? Hah? Ada 4 atau 5? 5. Satu apa? Perpecahan internal Daulah Umayyah. 2 apa? Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. 3 apa? Sekarang silahkan keluarkan buku tulis kalian. Kemudian di depan di layar itu ada beberapa pertanyaan, ada 10 di sini. Ada 10 di sini. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis itu. Tidak perlu kalian tulis soalnya, langsung saja dijawab apa yang kalian pahami tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Siap, G? Bapak kasih waktu beberapa menit, 20 menit. Nanti silahkan dikerjakan. Jawab dengan jawaban yang singkat dan jelas. Oke, ada pertanyaan? Mboten? Silahkan dikerjakan. Waktu selesai, waktu pengerjaan selesai. Nanti silahkan buku tulis kalian itu, hasil pekerjaan kalian itu nanti dikumpulkan untuk Pak Dayat koreksi nanti. Terus kita beri nilai seberapa jauh pemahaman kalian tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke anak-anak, demikian pembelajaran SKI pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang khalifah-khalifah terkenal, khalifah-khalifah termasyhur pada masa Daulah Abbasiyah. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.